Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 31 sampai dengan ayat 40 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله Innallaha kana bikulli syai'in alima. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum Inna Allah kana ala kulli syai'in syahida. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma Innallaha kana aliman khabira. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsanaw wa bidhil wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله
mimma razaqahumullahu wa kana Allahu bihim alima. Inna Allaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sadaqallahul azim. Terjemahan Al-Quran ayat 31 sampai dengan ayat 40 Surat An-Nisa. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa lain yang dilarang kamu mengerjakannya, akan kami bebaskan kamu dari dosamu yang kecil-kecil, dan kami masukkan kamu ke dalam surga yang mulia. Catatan, yang termasuk dosa-dosa besar antara lain mempersekutukan Allah, membunuh kecuali kalau orang itu menurut hukum harus dibunuh, menyihir, memakan harta anak yatim, memakan riba, mundur dari medan perang waktu penyerangan sedang dilakukan, menuduh berbuat seorang terhadap wanita baik-baik tanpa menuduh berbuat serong terhadap wanita baik-baik tanpa menampilkan 4 orang saksi, mendurhakai orang tua, bersaksi palsu, dan lain-lain. Catatan kedua, mulia berarti mempunyai keistimewaan. Tanah yang sangat subur dijuluki oleh orang Arab sebagai tanah yang mulia. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang diberikan Allah kepada sebagian dari kamu lebih banyak dari yang lain. Sebab untuk laki-laki sudah ada bagian yang ditentukan Tuhan dan hasil usahanya, sedangkan untuk wanita pun sudah ada pula bagian dari hasil usahanya. Namun kalau ingin kelebihan, mintalah karunia itu kepada Allah. Allah Maha Tahu segala-galanya. Catatan, kalau mau kelebihan, jangan menginginkan harta orang lain dengan jalan tidak sah. Tapi mintalah kepada Allah yang mempunyai perbendaharaan yang melimpah ruah, tiada habis-habisnya. Dan bagi masing-masing orang yang meninggalkan harta sesudah wafatnya, telah kami adakan ahli waris dari harta yang ditinggalkannya itu. Para ahli waris itu ialah ibu bapak, kaum kerabat, dan orang-orang dengan siapa kamu telah mengikat janji, maka berikanlah bagian mereka masing-masing kepadanya tanpa dikurangi sedikit pun. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala-galanya. Pada ayat ini, ibu bapak adalah pihak yang menerima warisan, bukan pihak yang meninggalkan warisan sebagaimana yang sering ditafsirkan orang mengenai harta yang ditinggalkan ibu bapak sudah disebutkan pada ayat 7 surat ini. Tidak dirasa perlu mengulangnya. Jika pada kalimat sebelumnya ibu bapak disebut pihak yang menerima warisan, maka itu sebagai tingkat pertama atau usul. Maka dari kalimat ini disebut kaum kerabat sebagai tingkat yang kedua. Yang dimaksud dengan mengikat janji ialah ikatan perkawinan antara suami dan istri. Istri menjadi ahli waris suaminya dan begitu sebaliknya. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sehubungan dengan daya dan tenaga yang diberikan Allah kepada golongan pria melebihi dari kaum wanita. Di samping kelebihan
kemampuannya untuk memberi nafkah dari hartanya. Maka wanita baik-baik ialah yang taat kepada Allah dan mematuhi suami, serta memelihara rahasia hubungan intim persuami istrian sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Sebaliknya, wanita-wanita yang kamu khawatir akan kedurhakaannya, mula-mula berilah nasihat yang baik. Kalau tidak mempan pula, hukumlah dengan berpisah tempat tidur. Kalau ini tidak mempan pula, pukullah. Tapi bila mereka telah mentaatimu, janganlah kamu cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Catatan: dalam arti menjaga, memelihara, dan memberi pengajaran serta mengarahkan yang baik dalam beberapa peraturan yang ditetapkan Al-Quran dalam kehidupan berumah tangga antara suami satu pihak dan istri di pihak lain, terdapat persamaan dalam hak dan kewajiban. Bahkan Al-Quran meletakkan tanggung jawab kepada pihak suami lebih berat jika dibandingkan dengan pihak istri. Sang suami bertanggung jawab memimpin dan melindungi keluarga, bertanggung jawab terhadap istri yang dapat mengantarkannya kepada kebaikan, dan melindunginya dari perkara yang dapat menimbulkan bahaya dan kejahatan. Namun karena adanya perbedaan kekuatan fisik, kemauan keras, dan kegiatan bekerja yang diberikan kepada laki-laki lebih besar daripada yang diberikan kepada wanita, maka berdasarkan perbedaan itu ada dua perkara yang telah ditentukan oleh sifat-sifat laki-laki itu sendiri untuk dipikulnya, yaitu: 1. Mengerjakan pekerjaan yang berat-berat dan sulit. Yang kedua, menjamin biaya yang dibutuhkan rumah tangga seperti makan, minum, pakaian, pendidikan, dan hiburan kepada anak-anak dan keluarganya. Maka dalam hubungan ini adalah wajar kalau Tuhan memberikan kelebihan 1 derajat kepada laki-laki sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Kelebihan 1 derajat itu bukanlah kelebihan dalam bentuk kekuasaan yang menjurus kepada pemaksaan, tetapi kelebihan dalam hal pegang pimpinan dalam rumah tangga yang timbul akibat ikatan perkawinan serta kewajiban hidup bersama suami istri. Pada hakikatnya kelebihan itu ialah derajat melindungi yang menjadi tanggung jawab laki-laki, yakni derajat yang memikulkan tanggung jawab lebih besar dan berat kepada laki-laki itu sendiri. Kini bertambah jelas juga bahwa kelebihan 1 derajat itu dalam fungsinya ternyata tidak dapat disebut hak, yang oleh orang barat sering digunakan sebagai alasan untuk merendahkan Islam, tapi kita lebih cenderung untuk menyebutnya kewajiban. Dengan ini, wanita sebagai istri akan menyerahkan persoalan dirinya, anak-anak, dan persoalan rumah tangganya kepada suaminya. Dia berhak meminta biaya rumah tangga dan apa-apa yang berada di luar kemampuan dan daya upayanya kepada suaminya yang menyandang predikat pimpinan rumah tangga itu. Hal itu merupakan isyarat yang jelas bahwa kelebihan 1 derajat yang diberikan kepada kaum laki-laki itu hanyalah seperti kelebihan yang terdapat dalam beberapa anggota dari satu badan. Bila kita dapat menampilkan perumpamaan bahwa suami dan istri dalam struktur kehidupan berumah tangga bagai tangan kanan dan tangan kiri, sama-sama mempunyai lengan dan jari jemari.
suami sebagai tangan kanan sedangkan istri sebagai tangan kiri. Kedua tangan itu saling tolong menolong sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Yang kanan menolong yang kiri dan begitu sebaliknya. Walaupun kita telah menyatakan bahwa suami sebagai tangan kanan, namun menurut hemat kita tidaklah akan menjadi keberatan apa-apa bila dikatakan bahwa tangan kanan lebih berguna dari tangan kiri, sebab dalam kenyataannya tangan kanan memang lebih banyak digunakan orang. Demikian pula tidak akan menjadi suatu celak dan aib apabila dikatakan bahwa akal lebih utama daripada mata. Walaupun mata tidak lebih utama daripada akal dan tidak pula dapat saling tolong dan menolong antara yang kanan dengan yang kiri sebagaimana halnya tangan kanan, namun peranan mata dalam menunjang anggota tubuh yang lain dalam melakukan tugasnya tidak dapat diremehkan begitu saja. Begitulah sunnah Tuhan yang berlaku dalam anggota tubuh manusia, dan akan tetap begitu selama Tuhan menghendaki demikian. Maka kerjasama seperti itulah yang dituntut kepada suami istri merupakan kebijaksanaan dalam pandangan syariat Islam maupun pandangan undang-undang negara untuk membiarkan suatu masyarakat tanpa mempunyai pimpinan sebagai tumpuan harapan, pendapat, buah pikiran, dan ketika terjadi perselisihan paham atau timbulnya persoalan penting, bila ada suatu rumah tangga yang tidak mempunyai pimpinan sebagaimana landasan tempat berpijak, maka rumah tangga seperti itu akan binasa dan berantakan juga pada akhirnya. Sebab ia tanpa diragukan lagi akan menuju kepada anarki, kekacauan, pertentangan, baku hantam, dan keinginan-keinginan yang antagonis. Keadaan yang demikian akan mengantarkan keserasian kehidupan rumah tangga kepada kehancuran. Bahagian-bahagiannya akan berserakan, sementara nilai-nilai bahagia yang dinanti-nantikan dengan susah payah akan hilang lenyap secara percuma. Yang kedua, selain daripada memelihara rahasia rumah tangga, termasuk juga memelihara dan menjaga harta benda suami dari pemborosan. Wanita yang baik, bila kau pandang ia menggairahkanmu, bila kau suruh ia taat, dan bila kau tidak ada, dipeliharanya harta bendamu dan kehormatan dirinya sendiri. Hadis. Yang ketiga, yang dimaksud pukulan ringan yang tidak menyakitkan dan menimbulkan cedera. Terjemahan ayat ke-35. Dan jika kamu khawatir akan terjadi sengketa antara suami istri, angkatlah seorang pendamai dari pihak suami dan seorang pendamai pula dari pihak istri. Jika kedua orang juru damai itu menginginkan perdamaian, maka Allah akan memberikan kesatuan pendapat kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan Maha Mengerti. Terjemahan ayat ke-36. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, dan orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, wisatawan, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan besar omong. Catatan, sekalipun tangga jauh itu bukan muslim,
tetap sebagai tetangga. Kemudian yang kedua, maksudnya wisatawan yang bukan melakukan perjalanan maksiat, termasuk juga di dalamnya anak yang tidak diketahui orang tuanya. Terjemahan ayat ke-37 yaitu orang-orang yang kikir dan menghasut orang supaya kikir pula dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakannya. Catatan kikir di sini meliputi pengertian yang luas. Misalnya kikir berbuat kebaikan, kikir mengucapkan salam, kikir dengan tegur sapa, kikir menolong orang dalam bahaya, kikir dengan ilmu, dan sebagainya. Terjemahan ayat ke-38. Dari segolongan lagi orang-orang yang menyumbangkan hartanya karena ingin dilihat, didengar, dan dipuji orang, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang berkawan dengan setan, maka setan itu adalah kawan yang paling buruk. Catatan, maksudnya golongan lain yang termasuk sombong dan besar omongan. Yang kedua, golongan ini mencari-cari peluang dan kesempatan dengan pemberiannya untuk meraih pujian orang sesuai dengan apa yang dibisikkan setan kepadanya. Dia telah berkawan dengan setan dalam kejahatan. Terjemahan ayat ke-39. Gerangan apa susahnya bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menyumbangkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha tahu keadaan mereka. Terjemahan ayat ke-40. Sesungguhnya Allah tidak akan mengurangi balasan amal seseorang walaupun seberat atom, bahkan pembalasan itu dilipat gandakannya jika amal itu kebajikan, serta diberinya pula karunia besar daripadanya. Catatan, pembalasan terhadap amal kebajikan 10 kali lipat bahkan lebih, sedangkan pembalasan amal kejahatan hanya 1 kali. Catatan kedua, terhadap amal kebajikan selain daripada mendapat pembalasan pahala 10 kali lipat lebih, juga mendapat karunia besar sebagai tambahan. Katakanlah karunia besar ini sebagai hadiah istimewa sebab ia di luar pembalasan amal yang sudah ditetapkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kami bacakan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 31 sampai dengan ayat 40 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.